Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga, sabda Tuhan. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Silakan duduk. Elia, orang nabi besar, nabi yang melakukan banyak keajaiban. Ternyata ia capek hati juga. Ia mengatakan, cukuplah sudah, aku mau mati saja. Jenis orang apa yang akan mengatakan aku mau mati saja? Itu adalah jenis orang yang sangat putus asa, tidak berdaya lagi.
Dan inilah yang terjadi pada Elia, nabi besar. Jadi kita mempunyai sedikit hiburan. Kalau kita merasa hidup kita terlalu capek, terlalu susah mengatasi banyak orang, ya mungkin itu kelemahan manusia. Nabi besar saja mengalami itu. Saya pernah berkhotbah, nabi saja stres. Jangankan kita, nabi saja sudah stres. Lalu ia tertidur. Kalau orang sudah terlalu capek, dia bisa tidur. Ada orang yang susah tidur karena mungkin kurang capek. Kurang capek badannya untuk melayani orang, untuk berolahraga. Nah, dia tertidur. Ketika dia tertidur, dia dibangunkan oleh malaikat. Malaikat bangunkan dia dan memberi dia makanan, roti bakar. Jangan kita bayangkan roti bakar yang ada menteganya, ada kornetnya, ada mesesnya, woi, luar biasa. Saya pikir cuma roti bakar biasa saja. Dan ia makan, terhibur. 2 kali ia dibangunkan. Kedua kali dibangunkan supaya ia makan lagi. Dan apa pesan malaikat? Engkau harus berjalan jauh. Ternyata jalannya 40 hari 40 malam. Maka makanlah yang banyak. Kita katakan, mungkinkah makanan itu memberi dia kekuatan sehingga bisa berjalan 40 hari 40 malam? Dan apa hubungannya capek hati dengan makanan? Sebenarnya tidak ada banyak hubungan. Tapi makan adalah kebutuhan dasar manusia. Bahkan makan juga merupakan obat yang baik untuk menyembuhkan penyakit. Orang katakan obat terbaik adalah makanan, bukan obat-obatan. Obat-obatan ini seringkali mendatangkan kesembuhan, tapi juga merusak bagian yang lain, bagian lain dari tubuh kita. Orang yang terlalu banyak makan obat, ginjalnya rusak. Makanan adalah yang paling alami yang Tuhan ciptakan untuk manusia untuk menjaga kesehatan. Tapi jika cara makannya tidak benar, makannya berlebihan, yang tidak boleh dicampur kita campur, yang tidak boleh makan banyak kita makan banyak, ini juga bisa mendatangkan penyakit. Karena badan yang alami ini menjadi tidak alami lagi, terganggu sistemnya. Jadi makan adalah kebutuhan dasar. Apakah makan ini menyembuhkan hati Elia sehingga ia menjadi kuat? Tidak. Tapi minimal ia merasa diperhatikan. Banyak orang menjadi lemah, putus asa karena merasa tidak diperhatikan, tidak dimengerti orang lain, tidak diterima. Ini yang membuat orang capek. Kalau apapun yang kita lakukan, usaha baik yang kita lakukan diterima orang, dihargai orang, saya pikir mungkin kita tidak akan capek hati. Badan bisa capek, tapi capek hati ini yang seringkali membuat orang lain menjadi merasa hidup tidak bermakna. Terutama orang yang sudah tawar hati. Kalau kita tawar hati terhadap seseorang, melihat dia pun, mendengar berita tentang dia pun kita tidak mau lagi karena sudah tawar hati. Dia merasa diperhatikan. Karena itu dia menjadi bersemangat berjalan 40 hari 40 malam. Tentu sulit kita bayangkan itu. Tapi kalau Tuhan mau, tentu ini bisa terjadi. Hari ini dalam Injil Yesus menyatakan bahwa roti yang dia berikan turun dari surga, memberikan kehidupan pada manusia. Tentu bukan roti yang kita makan sehari-hari. Artinya manusia ini mempunyai 2 macam kebutuhan. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Manusia beda dengan binatang.
Binatang hanya perlu kebutuhan jasmani saja. Sudah makan cukup, sudah. Belum pernah Anda dengar binatang yang menabung. Nabung di bank, beli asuransi, beli lotre, main saham, tidak ada. Karena dia cukup hanya untuk makan saja. Manusia beda. Manusia mempunyai perhitungan untuk masa depannya. Dan Yesus mau ingatkan pada kita, ada masa depan yang sangat penting yang harus kita perhatikan daripada sekedar mengurus badan kita, yaitu jiwa kita. Binatang tidak punya jiwa. Manusia punya jiwa, punya roh. Nah, roh inilah yang menyatakan kita sama dengan Allah, secitra dengan Allah. Allah menciptakan binatang begitu banyak, tidak pernah Allah mengatakan bahwa binatang punya citra seperti Allah. Tapi manusia punya. Manusia tahu berbelas kasih. Manusia tahu mengontrol diri, menahan diri. Ada hal yang ingin dia dapatkan tapi dia bisa menahan diri, karena kalau dia lakukan itu mungkin menyakiti hati orang, mungkin menciptakan penderitaan bagi orang lain, sehingga manusia bisa menahan diri. Kalau manusia tidak bisa menahan diri, itu berarti dia lebih condong kepada binatang, karena binatang tidak pernah bisa menahan diri. Kalau dia mau, dia mau. Binatang hanya bisa mundur kalau dia takut lawannya lebih kuat dari dia. Dia mundur. Tapi manusia beda. Manusia ada rasa takut, tapi juga ada kadang rasa takut ini bisa dia kendalikan demi kebenaran. Karena itulah kita lihat ada banyak orang yang mengorbankan diri menjadi martir, menjadi pahlawan, menjadi penolong bagi orang lain, meskipun dia sendiri harus menghadapi bahaya kehilangan nyawanya sendiri. Itu manusia. Karena dia mempunyai citra seperti Allah. Karena itulah Paulus dalam bacaan kedua juga mengatakan, hendaklah kalian membuang jauh-jauh kepahitan, kesombongan, fitnah dan sebagainya. Binatang ada tidak seperti itu? Binatang bisa berbuat apa saja yang sangat kejam menurut kita, tapi dalam dunia binatang tidak kejam. Tidak ada orang yang karena binatang membunuh binatang lain lalu masukkan dia ke penjara. Manusia beda. Mengapa manusia masuk penjara kalau dia bersalah? Supaya bisa merenung dalam penjara. Kedua, supaya dia bisa menahan diri. Kalau dia di luar, kemungkinan dia melakukan hal yang sama kepada yang lain, karena tidak pernah ada yang menahan dia. Itulah manusia. Jika dibiarkan, dia akan menjadi semakin liar, semakin menjadi binatang. Manusia binatang tentu saja berbeda. Kan itu Paulus katakan, jaga hatimu supaya tidak hidup dalam kepahitan, fitnah, bohong dan sebagainya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita buat. Nah, seperti badan membutuhkan makanan, demikian pula jiwa membutuhkan makanan, yaitu tubuh Kristus. Dagingku sendiri, kata Kristus. Tentu ini tidak mengenyangkan perut, karena bukan perut yang dituju, tapi menyehatkan jiwa kita. Mengapa kita terima komuni? Meskipun saat ini ada banyak teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk menerima komuni, tetapi gereja memberikan izin untuk menerima komuni secara batin. Artinya kalau kita sungguh-sungguh meyakini itu, Tuhan juga datang dalam diri kita dalam komuni batin. Jadi komuni batin bukan tidak ada gunanya, bukan sekedar lambang, tetapi ini diberikan oleh gereja pada kita untuk menguatkan kita. Tentu harus kita yakini, kalau tidak yakin ya tidak akan kuat. Tayangan misa kita ini sudah berminggu-minggu, sudah 5 minggu saya pikir. Saya lihat view-nya di YouTube.
Ini tidak banyak, tidak sampai 200. Kemana yang lain? Berapa umat Kristus Raja? Atau katakanlah berapa umat Kristus Raja yang punya internet, punya HP? Tapi lebih banyak orang memilih untuk hari Minggu tidur lebih lama saja, tidak usah ikut misa. Toh tidak hadir juga. Makin lama jiwa kita makin lapar karena tidak dapat makanan ini. Tidak menerima komuni batin, tidak menerima penjelasan tentang sabda Tuhan. Tentu kita bisa lihat yang lain-lain, channel yang lain, tidak harus Kristus Raja, bukan? Apalagi jika khotbahnya membosankan. Nah, zaman sekarang nih banyak orang yang ikut misa ini bukan sungguh-sungguh ikut misa online, tetapi nonton misa. Yang namanya nonton bisa pindah-pindah channel. Bahkan sambil nonton misa main HP. Ada banyak komen-komen yang masuk ketika misa. Anda perhatikan selama misa itu ada banyak komen yang masuk. Kalau engkau sungguh ikut misa, engkau tidak main HP lagi, tidak usah komen. Pastornya bilang Tuhan sertamu, dia komen juga dan sertamu juga. Apa gunanya? Yang kita perlukan adalah menunjukkan hati kita secara khusus pada Tuhan. Dan itu tidak lama, setengah jam, 1 jam saja. Jiwa kita perlu makanan, dan Yesuslah makanan kita. Yesuslah yang membuat kita supaya kita kembali lebih peka lagi untuk berhati seperti Bapa Surgawi, mengampuni orang, mengasihi orang, menghargai orang, supaya orang-orang yang hidup dalam kepahitan, hidup dalam suasana tidak diperhatikan orang, merasa diberkati lagi, merasa mempunyai kekuatan lagi, seperti Elia yang bisa berjalan 40 hari 40 malam. Semoga kita menjadi orang-orang yang menyadari Tuhan hidup dalam diri kita. Karena itu kita harus menghidupi kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita. Amin.